pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dilanjut lagi pembelajaran kita ini yaitu tentang metode Newton-Raphson ya. Masih untuk mencari nilai akar-akar persamaan. Oke. Jadi ini salah satu metode terbuka ya. Selain dari beberapa metode lainnya seperti metode sekan, metode iterasi tidak tetap ya. Jadi yang namanya terbuka itu berarti dia tidak mengurung gitu ya. Dia tidak mengurung gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi dia itu tidak mengurung. Kalau kemarin kan kalau mengurung kan seperti ini ya. Ini metode tertutup. Kalau mengurung itu, nah ini misalkan ini 0 di sini, kemudian di sini ada garis singgung. Misalkan seperti ini, melengkung seperti ini. Nah, ini garis singgung, garis singgung. Garis singgung melengkung. Nah, ini misalkan, nah, kalau metode tertutup itu kan dia mengurung ya, mengurung. Nah, seperti ini. Nah, dia mengurung seperti itu, kurang lebih. Ya. Jadi, kalau ini metode tertutup, ya, jadi tulis saja. Tertutup. Nah, sedangkan yang terbuka itu adalah, ya, tidak perlu dua titik ya. Ya, hanya butuh satu tebakan gitu. Nah, misalnya ada garis seperti ini. Nah, dia modelnya tidak seperti ini, tapi misalkan titiknya ada di sini, juga sama di sini ya, yang tertutup. Nah, dia akan nyari menggunakan gradient sampai nanti gradient itu menyinggung titik ini. Awalnya sih dia menyinggung garis persamaan ini ya. Jadi gradient ini menyinggung garis ini, tapi lama-lama nanti singgungan itu akan sampai atau menggambarin titik ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita terbuka, jadi tidak mengurung. Oke ya. Kemudian berikutnya, ya. Nah, jadi gambaran garis kurva. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada garis, dia membuat gradient baru lagi seperti ini ya, garis miring seperti ini, tadinya menyinggung ini, nah lama-lama nanti akan menyinggung ini, ya, akan menyinggung extrude-nya atau akarnya. Jadi dia nanti banyak garis, berarti dia akan timbul banyak garis di situ. Coba saya gambarkan garisnya. Nah, artinya ke sini, lama-lama dia akan semakin miring ke sini. Nah, disinggungannya itu akan semakin mendekati. Nah, seperti ini kan sekarang nyinggung ke sini misalkan. Ya, ini sekarang mesti nyinggung ke sini. Ya, terus dicari lagi dia sampai miring, sampai terus misalkan sekarang ke sini. Nah, tuh seperti ini ya. Iya, nyinggung ini dia titiknya ada di sini. Jadi iterasi seperti itu. Titik ada di sini ya. Misalkan fx1, fx0, fx1, fx1, fx2 terus sampai akhirnya nanti garis ini akan sejajar dengan ini dan ketemu ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah cara kerja dari metode Newton-Raphson. Jadi dia memanfaatkan kemiringan garis ya. Oke. Berarti
nantinya ada unsur tangen ya, atau unsur sisi miring yang dipakai seperti kemarin metode regula falsi. Cuman bedanya regula falsi kemarin dikurung, sedangkan ini tidak. Dia semau sendiri sampai nanti dia berhenti atau konvergen di error yang sudah kita tentukan. Oke. Kemudian kalau gambar ininya, ya, bentar nih saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ini gambar geraknya, yang garis biru adalah fungsinya, yang garis merah adalah gradient kita ya. Jadi nah seperti ini, dia bergerak seperti ini, nah itu bergerak terus sampai hijau, sampai ke titik hijau ini itu. Dia akan menyentuh atau bersinggungan dengan akarnya. Nah, yang kuning ini adalah XI, yang titik hijaunya adalah XI pembaruan. Jadi setiap iterasinya belum mencapai error yang kita inginkan, yang kurang dari error yang kita inginkan, itu akan terus atau tidak sama dengan 0 ya, itu akan terus bergerak mendekati itu, mengambil itu. Jadi, nah kan bisa dilihat ini garis merahnya ini akan berjalan terus ya, menyinggung terus. Jadi menyinggung garis biru ini nempel, jadi titik awalnya itu tetap nempel ini sampai ke titik di mana akar itu benar-benar terletak, kurang lebih seperti itu. Kemudian karena dia memanfaatkan rumus gradien, ya, jadi kalau kita mempelajari gradien ya, yang kemarin itu kan ini memang harus paham dulu tentang gradien ya. Yang kemarin berarti delta I sama dengan delta X, kemudian ini diturunkan ya, bisanya seperti ini bagaimana ya, kemarin sudah dijelaskan seperti ini. Nah ini kemudian diturunkan ke sini ya, jadi seperti ini ya, kemudian kita cari X barunya, jadi X baru ini dicari menjadi rumus seperti ini ya. Jadi untuk membarui itu dimasukkan rumus seperti ini ya. Jadi, nah kemudian ke bawah. Nah ini nanti rumus yang akan dipakai dalam setiap iterasi untuk mencari X barunya. X barunya itu nanti akan berhenti dan itulah nilai akarnya. Dan karena tadi sesuai dengan formulasi di atas ya, itu menimbulkan gradien di sini itu sama dengan turunan pertama ya. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama dari X ya. Jadi gradien itu turunan pertama dari X awal, jadi seperti ini. Nah, karena rumusnya seperti ini, maka turunan ini tidak boleh nilainya 0. Karena kalau 0 itu nanti jadi tidak terdefinisi. Kan berapapun bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi nanti seperti ini. Nanti formula yang akan dipakai itu memang lebih simpel sebenarnya ya. Nah, kemudian kelebihannya apa? Ini paling banyak dipakai di dalam teknik dan rekayasa. Karena apa? Konvergensinya cepat dan hanya membutuhkan satu tebakan awal. Jadi kan lebih enak. Tidak nebak dua kali seperti metode tertutup. Ya, jadi bisa cepat. Kemudian ya kelemahannya bisa terjadi divergen ya. Jika tebakan awal ini meleset jauh dari perkiraan. Tapi ini sudah bisa diantisipasi dengan metode tabel seperti yang kemarin kita pakai untuk menebak batas awal, batas bawah dan batas atasnya itu. Ya divergen karena nggak dikurung, jadi bisa terjadi ya nggak berhenti itu iterasi itu, nggak nemu-nemu malahan ya. Atau bisa saja sudah ketemu akarnya tapi iterasi masih dijalankan terus gitu. Kemudian nilai fx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang agak sulit, nanti kita mau diusahakan ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, algoritmanya itu kita harus mendefinisikan fungsi fx sekaligus f aksen x-nya, turunan pertama dari x-nya.
Kemudian kita tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Errornya berapa? Misalkan 10 pangkat minus 3 atau 0,001. Iterasinya misalkan 10. Ya. Kemudian tentukan nilai pendekatan awal. Nilai awalnya itu berapa? Nah, ini kan bisa saja kita menggunakan tebakan kita sendiri, bisa saja menggunakan metode tabel tadi itu. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung fx0 dan f aksen x0 untuk iterasi 1 sama dengan n, atau jika fxi-nya ini belum masih lebih besar atau sama dengan error, ini menggunakan rumus yang tadi itu gitu. Sampai ini itu berhenti sampai nanti kurang dari error yang kita tentukan. Akar persamaan adalah nilai xi ini yang terakhir diperoleh. Iterasi berhenti jika fx terakhir ya, fi yang terakhir itu sama dengan 0 ya, atau iterasi hasil nilai akar sekarang dengan akar sebelumnya itu ketika dikurangi itu kurang dari toleransi, atau ini ya rumus yang sering kita pakai, nilai xi plus 1 min xi ya, akar sekarang dengan kurang akar sebelumnya dibagi akar sekarang itu kurang dari itu. Oke, kurang lebih secara teori seperti itu. Saya akan mencoba mempraktekannya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi seperti ini ya, supaya lebih jelasnya ya. Jadi ada persamaan, misalkan kita ketik dulu judulnya, metode penyelesaian akar persamaan menggunakan tulisannya kok kurang bagus. Akar persamaan linear saja lah ya, menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, seperti ini. Kemudian contohnya adalah kita tentukan efeknya, misalkan apa ini ya, misalkan yang mudah saja ya, kita pakai persamaan kuadrat x kuadrat ya. Ya mungkin teman-teman ada yang bisa lebih cepat pakai ini ya, supaya tidak seperti saya ya, misalkan pakai ya ini harus nyentang-nyentang seperti ini ya, kurangi misalkan 2x min 3. Nah, seperti ini. Ini ada persamaan seperti ini. Kemudian kita cari turunan satunya, kita harus nyari dulu. Ya, turunan satunya adalah turunan satu dari ini ya. Berarti kan 2-nya diturunkan, jadi 2x. Maaf. 2x min 2 ya kan, 3-nya hilang karena sudah diturunkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah nilai akar yang pertama adalah fungsinya, yang kedua adalah fungsi turunan pertamanya. Nah, kemudian ya, kembali lagi ke sini. Kemudian kita
buatkan semacam tabel ya, yaitu di sini adalah iterasi, atau biasanya dibuat R saja sudah cukup ya. R itu iterasinya. Kemudian XR ya, atau X sekarang ya. Atau XR-nya itu nilai yang nanti akan ketemu, yang akan kita cari akarnya itu ya nanti. Kemudian yang sebelahnya adalah untuk mencari nilai error-nya. Jadi ini. Oke, XR plus 1 dikurangi XI ya. Kok masih kecil saja ya? Enggak. Ini belum dihilangkan. Ya, lebih kelihatan saya berdekat saja. Nah, seperti ini. XR-nya. Ini tuh sebenarnya untuk mempermudah saja ketika nanti kita menghitung errornya. Dan ini harus ingat ya, ini harus absolut ya. Harus absolut karena kalau nggak absolut nanti perhitungan akan ya kemana-mana ya. Nah, kemudian seperti ini sudah kita tentukan iterasi awalnya, misalnya adalah 5 misalkan ya. Misalkan 5, ini iterasi awal ini masuk ke 0, iterasi bukan iterasi iya. Kita 5 kemudian nah, ini kita masukkan rumusnya di rumus yang tadi itu ya. Ya, oke. Karena ini masih iterasi pertama, jadi belum ada nilai selisih antara absolut XR plus 1 minus XR. Kemudian untuk iterasi berikutnya, iterasi pertama, di sini nilai absolut XI tambah 1 dikurangi XI itu belum ada nilainya karena iterasi belum berjalan karena kita masih menentukan titik awalnya ya. Jadi ini saya mengambil X awalnya atau X nolnya itu 5. Kemudian kita masukkan persamaan ini ya ke dalam kotak ini ya. Berarti di sini sama dengan XI ya. Berarti ini kemudian dikurangi, kita kasih dalam kurung supaya aman. X kuadrat berarti ini ya. Kemudian kuadratkan dikurangi 2 kali X kurangi 3 kurung tutup. Maaf, jadi ya seperti ini ya. Kita kasih kurung lagi 1, kemudian dibagi turunannya ya. 2 X dikurangi 2. Oke, seperti ini ya. Jadi di iterasi pertama itu XI-nya 3,5. Nah, berikutnya kita cari
nilai errornya ya pakai rumus sama dengan absolut ya, karena ini harus absolut. Ini X sekarang dikurangi X sebelumnya ya, nah 1,5. Kemudian kita coba nyari errornya, apakah sudah melebihi lebih atau kurang dari toleransi yang kita tentukan ya. Jadi sama dengan ini kurang dari 0,001. Nah, ini masih kuat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal drag saja. Ya, jadi kita bisa melihat perbandingannya ya. Penilai errornya semakin rendah, kemudian kita turunkan lagi, jadi akan semakin turun. Ya, sampai ke iterasi ini masih belum, ya ini sudah hampir mendekati, mungkin yang ini. Ya, jadi seperti itu. Berhenti di iterasi kelima dengan nilai X-nya itu adalah 3. Ya, sekarang kita cek apakah ini itu bisa, nilai ini bisa dimasukkan ke sini, apakah nilainya 0. Ya, kalau dilihat kan 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi 2 kali X ya, X-nya 3 berarti 6, 9 kurangi 6 kurangi 3 itu sama dengan 0. Berarti ini adalah jawaban yang benar atau yang mendekati. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau iterasinya dirubah? Ya bisa ya. Hanya mungkin lebih lama jadi iterasinya gitu ya. Nah, jadi lebih, karena ini kan lebih jauh gitu. Nah, untuk mencari ini kita bisa, mungkin di sini ada yang tanya bagaimana ya untuk mencari nilai awalnya gitu loh, titik awalnya supaya tidak meleset, karena kan dikhawatirkan ini akan divergen. Nah, kita bisa menggunakan metode tabel untuk mencari itu gitu. Jadi metode tabel itu yang seperti kemarin itu kan, misalkan itu X-nya sini X, di sini fx ya. Jadi langsung keluar tabelnya ya. Jadi maka ini 5, makanya kemudian kita masukkan rumusnya ya, sama dengan x kuadrat dikurangi 2 x minus 3. Oke. Nah, seperti ini. Ya malah tidak ketemu ya. Berarti ini kalau seperti ini ditarik ke atas. Fungsinya biar 0. Nah, ketemu. 3 itu fungsinya 0. Ya. Jadi seperti itu. Nah, karena ini persamaan kuadrat, harusnya ada 2 akar yang di sini. Coba kita buktikan. Barangkali ada akar lain lagi. Nah, berarti min 1. Juga kalau kita pakai ini pendekatan sisi negatif. Misalkan XI-nya itu tidak 5 tapi minus 2. Ya. Dia bertemu di iterasi keempat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau pemakai Excel. Jadi ada 2 akar ya, karena ini kuadrat, jadi akarnya tadi X1 sama dengan min 1 bisa disimpulkan ya. X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan sama dengan 3. Oke, jawabannya ini ya. Oke, ini contoh menggunakan
Excel. Sekarang kita masuk ke MATLAB juga. Ini kalau MATLAB kodenya seperti ini. Ya, ini judulnya saja, kemudian F input itu masukkan nilai persamaannya berapa. Ya enaknya apa namanya? Pakai aplikasi ini itu kita tinggal memasukkan persamaannya aja berapa. Kita menggunakan persamaannya aja, kemudian masukkan titik awalnya, kemudian dicari turunannya. Ini div ini adalah fungsi untuk mencari turunan untuk diferensial. Kemudian dimasukkan errornya berapa, ya. Kemudian nanti ini akan menampilkan nilai persamaannya dan nilai turunannya, ya, persamaan turunannya. Nah, kemudian di bawah ini diabsolutkan, ya, nilainya tadi itu, errornya harus absolut, harus positif. Ya, dia nggak akan berhenti sebelum mencapai toleransi atau sebelum nilainya itu mendekati 0 atau 0 sama dengan. Nah, ini kita coba saja. Ya, silahkan dilihat dulu codingnya, jadi seperti ini. Ya, ini. Jika error masih lebih besar dari galat, maka iterasi dilanjutkan, ya, sampai nanti kurang dari galat. Kita coba masukkan persamaan yang tadi, kita jalankan. Oke. Ini ya, masukkan nilai persamaan. Tadi kan nilainya adalah X kuadrat kurangi 2 kali X kurangi 3. Titik awalnya tadi berapa? 5. Oke, kita enter. Galatnya 0,0001. Ya, jawabannya 3. Oke ya. Jadi seperti ini, jawabannya adalah 3. Nah, bisa kita lihat di sini untuk fx-nya ini turunannya langsung ditulis di sini, ya, dengan menggunakan fungsi diferensial tadi. Oke, berarti di iterasi kelima. Nah, bagaimana kalau kita cari akar yang satunya lagi dari sebelah kiri atau minus? Kita jalankan lagi. Masukkan persamaan. Masih sama, ya. Titik awalnya coba kita masukkan minus 3. Galatnya 00. Nah, satunya lagi adalah minus 1,5 ternyata, ya. Nah, berarti tadi minus 1,5. Oke, ya, di sini lebih teliti, ternyata nilainya malah minus 1,5. Coba barangkali ada yang error, atau kita masukkan lagi titik awalnya 0. Kita coba aja. Galatnya 0,001. Ya, saat langsung ketemu 1,5. Ya, jadi seperti itu cara mencari nilai akar menggunakan metode Newton-Raphson. Berikut aplikasinya menggunakan Microsoft Excel dan MATLAB, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti bisa ketik-ketik di komen jika ingin diskusi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.